Kita ingin jadi apa? Kita ingin membuat diri kita selevel apa? Itu sebagian besar jalurnya adalah kesendirian. Contoh misalnya, saya ambil quote-nya Picasso. Kata Picasso, pelukis aliran kubisme yang terkenal sekali. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Kalau kalian garap skripsi kan sendirian. Kalau pas temenmu banyak di kamar, ndak jadi garap skripsi. Ngobrol mesti. Saya ndak sendirian juga ndak banyak teman Pak, berdua Pak. Kalau berdua ndak jadi skripsi. Mungkin jadi yang lain. Jadi, kalau ingin berkarya, kata Picasso, yang luar biasa, bukan karya yang sekedar ada, kita perlu kesendirian. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Dan ini dikuatkan oleh Buddha. Kalau ini spiritualitas. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mungkin bisa. Kita sendiri harus menempuh jalan itu. Ini dalam dunia spiritual juga begitu. Kalau kita tidak berjalan menuju Allah sendiri, sehebat apapun guru kita, sedahsyat apapun torekot kita, aliran kita, tidak terlalu manfaat. Kalau kitanya sendiri tidak jalan. Jadi perjalanan spiritual pun sendirian. Meskipun ada yang ngasih petunjuk, ada yang nuntun, ada yang menemani, tapi masing-masing berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kok, saya sudah berguru pada ustadz ini atau ulama ini kan sudah Pak, ulama saya hebat sekali Pak, selesai sudah. Ya enggak. Kalian harus berjalan sendiri di jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Tidak bisa diwakilkan. Jadi perjalanan spiritual pun ternyata juga perjalanan yang sendiri. Bahkan katanya Orhan Pamuk yang teman-teman mungkin pernah baca novelnya, beliau novelis dari Turki. Kata beliau, aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin jadi sastrawan, nulis novel, coba nikmati sakitnya kesepian. Kata Pamuk, justru di situ imajinasiku main, liar, dalam kesepian. Ya, karena memang kalau banyak teman, saya tidak membayangkan apa kalian bisa nulis novel kok terus banyak teman ramai sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil itu tidak jalan. Jadi imajinasi kita hidup dalam sakitnya kesepian. Itu kata Pam. Bahkan kata Goethe, dulu pernah kita bahas beliau, jiwa yang melihat keindahan terkadang secara otomatis berjalan sendirian. Orang yang menemukan sesuatu yang indah, biasanya dia tidak pakai mikir lagi, ingin meraih yang indah itu, meskipun banyak orang lain menganggap itu tidak indah. Tapi karena aku sudah menemukan keindahannya, ya otomatis aku terdorong untuk bergerak ke sana. Jadi jiwa yang melihat keindahan terkadang berjalan sendiri. Berjalan sendiri otomatis mengejar keindahan itu. Jadi makna positif dari kesendirian yang ketiga adalah pemenuhan diri. Teman-teman punya cita-cita apapun, keinginan apapun untuk diwujudkan,
Mau tidak mau, satu-satunya jalan harus siap sendirian. Siap mengambil momen untuk sendiri mewujudkan keinginan itu. Makanya makna ketiga pemenuhan diri. Di dalam kesendirian kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Hanya dalam sakitnya kesepian imajinasi kita hidup. Tanpa kesendirian tidak ada pekerjaan serius bisa kita lakukan. Tanpa berjalan sendiri, sehebat apapun konsep, sehebat apapun teori, tidak akan ada gunanya. Disinilah pentingnya kita sendiri. Para ulama zaman dulu itu bahkan banyak yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Meskipun jangan dipakai alasan teman-teman. Kalau beliau-beliau itu karena ilmu, saking cintanya sama ilmu, ingin meraih banyak hal di dunia ilmu, dan menempuh jalan sendirian. Kalau teman-teman mungkin beda ceritanya. Tapi ini beberapa ulama begitu. Mereka memenuhi keinginannya dengan suluknya apa sendirian. Mengambil jalan kesendirian. Seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak senang lihat orang pakai baju merah, ya. Padahal kita ingin pakai baju merah karena bareng teman ini, akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos. Tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temennya satu. Kalau temennya tiga, diri kita tinggal seperempat. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang ya semakin banyak negosiasi-negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang
disampaikan oleh Sartre. Jadi makna positif kedua, kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Baik. Hujan kah? Bukan. Kita lanjutkan. Kita harus menjadi sendiri, sangat sendiri. Lalu kita menarik diri ke dalam diri yang terdalam. Mungkin rasanya sangat sepi. Ini memang jalan penderitaan yang pahit. Tetapi kemudian kesendirian kita akan teratasi. Kita tidak lagi merasa kesepian. Karena kita menemukan bahwa dalam diri kita yang terdalam ada jiwa. Yaitu yang ilahiyah yang tak terpisahkan. Lalu kita menemukan diri kita berada di tengah-tengah dunia, namun tidak terganggu oleh keserbaragamannya. Karena jiwa kita yang paling dalam itu membuat kita tahu bahwa diri kita adalah menjadi satu dengan semua makhluk. Jadi kesadaran spiritual itu nanti bertahap. Yang pertama, kesadaran bahwa hakikatnya kita sendiri. Karena hakikatnya kita sendiri, terus kita masuk ke dalam diri. Saat kita masuk ke dalam diri, di situ kita ketemu inti diri kita yang sifatnya ilahiyah, yang disebut ruh. Kesadaran ruhaniyah ini, kalau memang sudah kita pahami, pada akhirnya kita akan kembali lagi ke dunia, tapi sudah tidak tergoda lagi. Dengan kesadaran bahwa semua makhluk hakikatnya satu, yaitu ciptaannya Allah, citranya Allah, citranya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Jadi diawali dari sendiri, sendiri yang tidak kesepian, dilanjutkan dengan perjalanan ke dalam diri, dipuncai dengan kesadaran ilahiyah, diterapkan dalam hidup sehari-hari, yang tidak merasa ada bedanya semua makhluk dan tidak tergoda oleh warna-warni dunia. Sejauh mana kesendirian kita bermakna spiritual. Nanti kita akhiri dengan beberapa wawasan dari Imam Ghazali. Saya ambil misalnya dari Thomas Merton. Kata Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Jadi kalimat dari Merton ini bisa kita urai satu-satu. Yang pertama, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapapun banyaknya orang di sekelilingnya. Tadi kan ada orang yang memang senang sendirian, ada yang tidak suka sendirian. Tentu saja yang tidak suka sendirian, ketika mengalami sendirian, dia akan merasa kesepian. Kuncinya bukan pada banyak temannya atau sedikit temannya. Pemaknaan dia terhadap sendirian itu. Jadi, kalau dia memaknai kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan, ya begitu sendiri dia akan merasa kesepian. Nah, biar tidak begitu bagaimana? Dilanjutkan yang kedua.
Mari belajar dalam kesendirian, berdamai dalam kesepian. Belajar sendirian, berdamai dalam kesepian. Berdamai dalam kesepian berarti kita bisa menerima. Tidak apa-apa ya Allah, saya sendirian asal Engkau ridho. Itu bisa menerima. Tidak apa-apa, saya jomblo kalau ini memang keinginanmu ya Allah. Nah, jadi ini berdamai dengan kesepian, dengan kesendirian. Dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan. Kenapa persahabatan di sini disebut ilusi? Ini seperti yang disampaikan di awal tadi. Tidak mungkin ada persahabatan yang sama sekali tidak mengandung perpisahan. Tidak mengandung kesendirian. Perpisahan itu kan kesendirian. Maka antara yang ilusi dan yang hakiki, pilihlah yang hakiki. Tadi ternyata yang hakiki ya kesendirian. Kalau mentalku sudah mental yang siap sendiri, meskipun ditinggalkan oleh sahabat, ya aku kuat. Meskipun temanku pergi semua, ya aku sanggup. Dan ini yang terakhir, pada akhirnya orang yang siap menghadapi kesendiriannya, justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Dalam kesepianmu yang paling puncak, kalian justru akan menyadari hadirnya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus, kalau bahasa sufinya kholwat uzlah, ke Gua Hira. Kesendirian ini tujuannya apa? Yuk, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan. Jadi tadi ada sisi negatifnya kesendirian, namanya kesepian, tapi juga ada sisi positifnya. Dan sekarang sisi yang positif itu kita bawa berjalan ke ranah spiritual. Kita lanjutkan, belajar lagi. Ini menurut saya menarik quote ini. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Sendirian mungkin kamu bisa lebih cepat meningkatkan kualitas dirimu. Tapi kalau ingin lebih jauh, kamu butuh teman. Kalau melakukan perjalanan jauh sendirian kan sangat berat. Kalau banyak teman tidak. Tapi kalau jalan cepat bisa sendirian. Nanti kamu renungi maknanya ini ya. Journey, perjalanan hidupmu itu perjalanan yang jauh apa yang dekat saja dan kamu ingin cepat. Kalau tujuanmu dekat-dekat saja ya sendirian tidak apa-apa, kamu bisa cepat. Tapi kalau targetmu, cita-citamu, keinginanmu tinggi dan jauh, kamu tidak bisa sendirian. Kamu butuh teman. Jadi kalau engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Kebersamaan yang merusak. Ya saya pakai istilah toksik ya. Teman-teman kan familiar dengan istilah toksik itu hari ini. Punya teman yang toksik, punya sahabat yang toksik, punya pasangan yang toksik. Seperti apa sih kebersamaan yang toksik itu? Ini saya merangkum dari mana-mana, ketemunya ternyata banyak. Cirinya kebersamaan yang toksik.
Berarti apa? Kok ada kebersamaan yang seperti ini, hindari. Inilah saatnya kita uzlah. Kenapa? Karena kebersamaan di circle kita ternyata merusak. Apa saja kebersamaan yang merusak itu? Yang pertama, kebersamaan yang egois. Tidak saling mendukung. A lack of support. Jadi kebersamaan itu hanya jadi jembatan untuk kepentingan sendiri. Nah, itu toksik berarti. Tidak ada nilainya kebersamaan. Tidak ada yang mendukung kita untuk jadi lebih baik dari kebersamaan itu. Yang kedua, rivalry. Kebersamaan yang membuat kita capek karena isinya saingan terus. Saling iri. Kamu nilainya berapa? Saya dapat B. Mending aku B+. Dan kamu dikejar-kejar gitu terus. Tiap ketemu dia yang ditanya itu. Sudah punya pacar? Belum. Mending aku sudah dapat. Anaknya berapa? Belum dapat. Oh, saya sudah 1. Padahal nikahnya duluan kamu loh ya. Oh, kamu dikejar-kejar terus. Rivalry. Ini hati-hati kalau punya teman, punya sahabat seperti ini, minggir woy, daripada kamu capek. Dikejar-kejar terus, hidup ini kayak lomba lari terus. Kamu sampai mana? Aku loh sampai di sini. Gitu kan. Biasanya orang ngomong gitu kan mau nyombongi kamu. Menghindar. Ini yang jenis toksik ya. Jadi kamu yang bisa ngukur nanti. Apakah ini membahayakan hidupku? Karena nanti ada yang ngajak rival, ngajak ini tapi positif. Yuk, kita tambah baik, yuk. Ayolah kamu niru aku gitu lah. Aku sudah, sekarang tiap hari sudah bisa ngaji 1 juz misalnya. Kayak gini tidak apa-apa, ngajak perlombaan yang baik. Bukan perlombaan yang merusak. Alah, kamu kalau naik motor kecepatannya berapa? Aku loh sudah bisa 100 lebih sekarang. Kamu, masa tidak berani? Gitu, rivalry. Kalau itu toxic, merusak, tinggalin wis. Cari yang positif. Terus kebersamaan yang blaming. Blaming itu ya isinya misu-misu, mencela-cela, maki-maki, merendah-rendahkanmu. Hindari saja. Tidak ada gunanya. Wong tadi dasarnya kebersamaan itu saling respect. Kok tiap kali bersama kamu dimarahi terus, dicela-cela terus. Kamu itu kurang soleh, kamu itu. Jadi orang itu mbok yo yang tawaduk gitu. Jadi orang kamu repot terus dimarahi terus. Jadi kamu pengen jadi orang baik malah nggak jadi. Karena digituin terus. Nah kalau sampai level itu tinggal. Itu namanya sudah toksik. Kemudian kebersamaan yang diktatorship. Kamu diatur terus, diarah-arahkan terus. Jadi kamu harus begini loh, kamu harus begitu loh. Masa gitu aja ndak bisa gini loh. Capek kamu tiap hari digituin. Controlling behavior. Tinggal saja kalau ada kebersamaan yang seperti itu. Kemudian kebersamaan yang disrespect. Tidak menghargai. Tadi ciri-ciri penghargaan sudah ya. Berarti lawannya itu berarti disrespect. Tidak mau minta maaf, inginnya menang sendiri, dan lain sebagainya. Itu tidak menghargaimu. Maka itu jenis toksik. Kemudian kebersamaan yang dishonesty. Tidak jujur. Ngapain bersama orang yang tiap hari membohongi kita? Atau gaslighting. Gaslighting itu memanipulasi kita untuk kepentingannya. Jadi kita hanya alat baginya untuk kepentingannya.
Kita hanya jadi gojeknya yang diminta tiap hari nganter. Kita hanya jadi tukang pijetnya kalau pas kita capek. Kita hanya jadi juru tulisnya kalau kita butuh nulis. Kita dimanfaatkan terus, dimanipulasi terus. Toxic. Tinggal saja kamu tidak berkembang di situ. Hostility kalau ini jelas ya. Penuh kebencian. Jealousy. Sahabat, teman, kebersamaan yang isinya kecemburuan, iri, dengki. Ini membahayakan. Apalagi orang dengki, orang hasut. Orang hasut itu dia tidak tenang hidupnya sebelum kamu susah. Kok enak temanku santai-santai, di prank biar susah. Nah, itu jealousy, kamu hati-hati dengan orang yang iri dan dengki padamu. Atau orang yang pasif agresif behavior. Orang yang menyerangmu terus, menekanmu terus. Atau poor communication, tidak bisa diajak komunikasi. Ngotot terus. Kalau ngomong tidak bisa nego. Itu berat. Mesti kamu capek meladeni yang begitu. Dan yang terakhir, stres. Tiap dekat dia stres saya Pak. Tiap bareng dia stres saya Pak. Ya wis minggiro ngapain kamu ladeni. Jadi itu kebersamaan yang toksik. Ayo ya sekarang kamu cek. Mungkin waktumu selama ini banyak habis untuk yang seperti ini. Meladeni ini. Eman-eman. Cari kebersamaan ideal tadi. Hindari kebersamaan yang toksik ini. Akan sangat berat buat hidup. Jadi kalau ketemu Pak, circle saya kayak gitu semua, yus uzlah woy. Kalau diajak kemana-mana sama teman, ayo nongkrong, aku lagi uzlah. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya ambil satu lagi makna kebersamaan itu apa? Anugerah. Bersyukurlah ketika kalian masih terbuka hatimu untuk bareng-bareng bersama yang lain. Jadi di surat Al-Anfal ayat 63 itu ada ayat yang menurut saya menarik. Kalau diterjemahkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma'allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Seandainya engkau nafkahkan semua yang ada di bumi, tidak akan bisa membuatmu melunakkan hati mereka. Tetapi Allah lah yang melunakkan mereka. Karena Allah maha agung dan maha bijaksana. Jadi ayat ini menegaskan orang itu bisa saling berinteraksi, rukun, saling berkasih sayang. Awalnya karena memang Allah yang menganugerahi kelembutan hati. Jadi kalau teman-teman, wah teman saya banyak Pak, tidak sempat uzlah, tidak apa-apa. Keterbukaanmu, kelembutan hatimu untuk hidup bersama dengan yang lain itu bagian dari anugerahnya. Bahkan kalau Allah tidak menghendaki hatimu lembut terbuka untuk sesama, meskipun engkau membiayainya dengan semua yang ada di bumi, tidak bisa hatimu lembut terbuka. Jadi hakikatnya kebersamaan antara lain ya anugerahnya Tuhan. Anugerahnya Allah. Berarti bersyukurlah kita yang masih bisa bermasyarakat, berkasih sayang dengan sesama. Baik, ada lagi yang memaknai kebersamaan adalah keindahan. Ada beberapa quotes, tapi kali ini saya tidak membaca quote ini, waktunya agak mepet. Intinya begini, coba dilihat teman-teman, fenomena orang saling menyayangi, orang saling membantu, orang saling mengasihi, itu indah. Kalau ada orang membantu yang lain,
Orang bekerja sama itu indah. Kita melihatnya kadang terharu. Kalau lihat orang bermusuhan, orang saling maki-maki, orang kita kan melihatnya juga capek, lelah, tidak senang. Jadi kebersamaan itu estetik, indah. Kekompakan itu indah. Wong sepak bola aja salah umpan kita jengkel. Gitu loh. Kalau bisa dikitakannya enak kan kita senang. Jadi kebersamaan itu indah. Makanya di salah satu quote itu ada quotes-nya Khalil Gibran, biarlah ada ruang dalam kebersamaanmu seperti setiap dawai kecapi yang menari sendiri meski bergetar dengan alunan musik yang sama. Ini yang kita sebut harmoni. Kita yang bisa apa, dia yang bisa apa, mereka yang bisa apa, bareng-bareng sesuai keunikannya masing-masing, menghidupkan harmoni dan kita melihatnya indah. Jadi kebersamaan adalah keindahan. Terus kebersamaan juga bermakna keutamaan hidup. Kalau ini saya ambil semuanya dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kenapa bersama yang lain itu lebih utama? Yang pertama, kita bisa saling belajar. Kalau kita sendirian terbatas, tapi begitu banyak orang, ilmu yang kita dapat lebih banyak. Dia bisa IPA, matematika, fisika, biologi, saya ngertinya filsafat. Bareng-bareng kita saling belajar dan kita semua dapat 5 bidang sekaligus. Lebih mudah saling belajar. Yang kedua, kita bisa saling memberi manfaat, tidak hanya ilmu. Kalau tadi saling belajar kan berarti ilmu. Tapi ini kita bisa saling memberi manfaat. Mungkin tenaga, mungkin sekedar hiburan kata-kata, mungkin bantuan doa, dan lain sebagainya. Saling memberi manfaat. Yang ketiga, latihan sabar. Kalau kita sendirian, kesabaran kita tidak teruji. Coba bareng orang lain, kita bisa ngetes, melatih sabar. Ini punya teman sejak tadi nerocos saja. Latihan sabar. Loh, kamu dapat hikmahnya sekarang. Ini teman kok tiap hari menyakitiku terus. Latihan sabar. Itu kalau tidak bareng orang lain tidak ada. Kamu uzlah tidak ketemu latihan sabar itu. Latihan sabar dalam kebersamaan. Termasuk menghidupkan cinta dan kelembutan. Cinta, kasih sayang, kelembutan itu kan perlu objek yang dicintai, yang disayangi. Lah kalau kamu sendirian mau menyayangi apa? Menyayangi Allah, Pak. Ya lambemu dok. Ya kan? Kayaknya kan kita begitu. Koyok makomnya wis dhuwur-dhuwur padahal belum. Latihan pelan-pelan. Lewat menyayangi makhluknya. Menyayangi makhluknya saja belum mampu. Kamu sudah mengklaim menyayangi Allah penciptanya. Gimana kamu bisa menyayangi penciptanya yang kamu benci sama yang diciptakan olehnya? Maka latihan menyayangi sesama itu bagian dari keutamaan, kata Imam Ghazali. Dan kata Imam Ghazali ada banyak peluang pahala. Sholat jamaah, kalau kamu mau uzlah tidak bisa mau jamaah sama sopo. Loh saya kalau sholat makmumnya jin-jin banyak loh Pak. Ngono wis. Ya pokoknya ngomel pokoknya kamu itu. Sedekah tetap dalam hidup bersama, mengunjungi yang sakit, takziah, dan lain sebagainya. Ada banyak keutamaan-keutamaan dan kemungkinan memperoleh pahala dalam kebersamaan. Terus, dalam hidup bersama kita bisa belajar rendah hati, sederhana. Kata Imam Ghazali, kebalikannya orang yang hidup menyendiri lebih terancam dengan sifat sombong dan merasa tinggi.
Ini orang sudah rusak semua. Saya yang menyendiri, yang uzlah ini loh, yang paling bersih. Itu paling gampang masuk virus sombong itu. Justru latihannya yo saat kita bersama yang lain untuk melatih kita ini rendah hati apa tidak. Dan yang terakhir punya banyak pengalaman hidup. Tentu saja ini keutamaannya hidup bersama. Kenapa sih kita harus bersama? Ada makna bahwa kebersamaan itu kekuatan. Ada banyak sekali quote. Saya ambil 3 dari disiplin yang berbeda. Yang pertama Bunda Teresa. Kapan-kapan kita angkat beliau. Aku dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat engkau lakukan, dan engkau dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat aku lakukan. Bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang hebat. Jadi kebersamaan itu kekuatan. Hal yang sama disampaikan Malcolm X, tokoh pejuang HAM dari Amerika yang terkenal sekali. Kata beliau, ketika saya diganti dengan kami, banyak penyakit tersembuhkan. Ini menarik ya. Coba kalian cek ya. Kalau kata saya itu diganti dengan kami, itu lebih luar biasa. Saya makan enak. Itu lebih dahsyat kalau yang makan enak tidak cuma saya, tapi kami makan enak. Saya sukses, itu bagus. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kami sukses. Gantilah saya dengan kami dan rasakan efeknya. Karena kebersamaan itu lebih luar biasa. Baik, lanjut. Kalau ini businessman Henry Ford yang terkenal dengan perusahaan otomotifnya. Kebersamaan adalah awal, menjaga kebersamaan adalah proses, bekerja bersama adalah sukses. Kalau ingin berhasil, apalagi di dunia kerja, awali dengan kebersamaan. Jangan sendirian, banyak teman, lebih mudah suksesnya. Nah, dalam prosesnya kita juga harus bisa menjaga kebersamaan, kekompakan, komitmen. Karena ternyata bekerja bersama adalah rumusnya orang sukses. Sekaya apapun kita, tetap butuh bantuan kerjasama orang lain. Jadi dari rumus yang pertama ini ada makna implisit bahwa kebersamaan adalah kekuatan. Orang-orang merasa kesepian karena mereka lebih banyak membangun tembok daripada membangun jembatan. Kita sering lebih sibuk mencari jarak kita dengan yang lain, beda-beda kita dengan yang lain, sehingga kita tambah jauh dari yang lain dibandingkan jembatan. Jadi kita tidak melihat yang sama, itu kan jembatannya. Kita lebih suka melihat yang beda-beda. Sama-sama manusianya kita bedakan, ini negaranya mana dulu. Indonesia, oh berarti yang tidak Indonesia tidak masuk. Yang tidak Indonesia itu yang bule-bule itu, terus kita bedakan. Sama-sama Indonesianya masih ditanya, agamanya apa dulu? Oh Islam, wah berarti yang tidak Islam tidak dihitung. Sama-sama Islamnya, sebentar, organisasinya apa dulu? Nanti organisasinya sama, lu sebentar, alirannya apa dulu? Yang garis lurus apa garis jungkel-jungkel apa garis apa? Gitu. Kita selalu bikin tembok, tidak membuat jembatan. Itu yang membuat kita kesepian. Kita terus-menerus bikin tembok-tembok yang, ya saya organisasinya sama sih, tapi saya tidak seperti dia, saya begini. Oh, dan terus akhirnya kita sendirian, benar.
Ini yang bahasa saya negatif mindset. Kita lebih banyak membangun tembok daripada membangun jembatan. Setiap kali kita bikin postingan di Instagram, di Twitter, itu kita tidak sadar bikin tembok baru, tembok baru. Akhirnya kita kesepian sendirian. Dan ada lagi negatif mindset kedua, yaitu banyak orang yang mencari teman yang baik, yang tepat. Mencari orang yang sesuai untuk dibersamai. Ini negatif mindset. Karena idealnya apa? Bukan itu. Far too many people are looking for the right person instead of trying to be the right person. Caranya tidak begitu. Bukan kamu mencari teman yang tepat. Yang benar adalah jadikan dirimu teman yang tepat untuk orang lain. Jadi kita selama ini sibuk mikir siapa ya yang cocok untuk saya, kebalik. Jadikan dirimu cocok untuk siapa saja. Biar nggak keliru. Karena pakai teori-teori di depan tadi mungkin teman-teman nembak ya orang lain. Oh kamu nggak cocok di temanku, kamu nggak cocok. Ya nanti temanmu balasnya, emangnya kamu cocok? Kamu juga nggak cocok buat saya. Nah berarti apa? Ayo kita berusaha mengkonstruksi diri kita agar cocok. Jadi pasangannya siapapun.